ganjil dan bilangan bulat. Akan Ibu jelaskan secara garis besar apa itu bilangan real. Bilangan real adalah bilangan nyata, bilangan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bilangan real, biasanya disimbolkan dengan huruf R. Bilangan rasional yaitu bilangan yang bisa diubah bentuknya menjadi pecahan. Ini bilangan rasional. Nah, biasanya lambangnya huruf Q. Bilangan cacah yaitu bilangan yang diawali dengan angka 0. Bilangan yang diawali dengan angka 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bilangan cacah. Biasanya lambangnya huruf C. Bilangan asli. Nah, bilangan asli yaitu bilangan yang diawali dengan angka 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Biasanya lambangnya huruf N. Bilangan prima. Nah, bilangan prima, ingat nih anak-anak, bilangan prima ini selalu muncul dalam soal-soal. Ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor pembagi. Ingat, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi. Misalnya angka 2, 3, 5. Nah, angka 2 ini hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Angka 3 juga hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Angka 5 juga hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Bilangan prima. Sekali lagi, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Angka 1 dan dirinya sendiri. Oke. Selanjutnya, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6 dan seterusnya. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ingat, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1,
Negatif 2. Negatif 2 itu adanya di sebelah kiri 0. 0 ada di kanan, berarti 0 lebih besar ditulisnya di sini. 0 lebih besar dari negatif 2. Oke, lihat. Negatif 5 dengan negatif 1. Kalau kita panjangkan maka negatif 5 berada di sebelah kiri. Negatif 5 berada di sebelah kiri. Ingat, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Dengan demikian, negatif 5
4, panah terakhir di garis pertama, tarik ke negatif 3. Karena di sini 7 langkah ke negatif 3. Maka hasilnya 0 ke panah terakhir di garis kedua. Straight, hasilnya negatif 3. Penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Bagaimana caranya? Apabila angka yang dijumlahkan sama-sama bernilai negatif atau sama-sama positif, maka tinggal dijumlahkan seperti biasa. Jika
bilangan bulat. Jika ada pertanyaan, boleh